wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita semua panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat menikmati dunia yang kita tinggalin saat ini. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Marinus Israel Zulmar, asal Prodi Teknik Kimia 2021 FTI UI dengan NIM 215211112. Di sini saya akan menjelaskan eksistensi dan Al-Qur'an, ilmu teknik kimia dalam Islam. Perkembangan industri di dunia saat ini berkembang dengan pesat sebagai tuntunan dari era global ini. Populasi manusia yang semakin meningkat harus dibarengi dengan pemenuhan segala perlengkapan kehidupannya. Sehingga tidak heran saat ini banyak berdiri pabrik-pabrik yang mendukung perindustrian, misalnya pabrik garmen, pabrik tekstil, pabrik pupuk, pabrik pengolahan minyak dan gas, pabrik makanan, dan lain-lain. Teknik kimia adalah salah satu teknik yang sangat erat kaitannya dengan dunia industri kimia di seluruh dunia. Di sini kita belajar berbagai macam proses kimia yang biasa digunakan dalam industri kimia. Kurikulum yang dirancang juga mengarah kepada pembentukan kemampuan setiap mahasiswanya dalam perancangan pabrik kimia, dimulai dari input, proses, sampai pada penentuan output. Dunia teknik kimia menjadi sebuah dunia yang mempunyai peran vital bagi kehidupan umat manusia di muka bumi saat ini. Produk-produk yang merupakan hasil dari rekayasa teknik kimia diantaranya perabotan rumah tangga yang kita gunakan berasal dari campuran solvent metanol, kain yang kita gunakan sebagai hasil polimerasi, gelas yang kita pakai sebagai pengolahan bahan pada suhu tinggi, dan energi alternatif yang disebut biodiesel sebagai hasil pengolahan bahan alami yang berbasis ilmu kimia. Tentunya setiap ilmu yang ada di dunia saat ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang telah diciptakan jauh sebelum manusia ada dan dituangkan dalam kebenaran Al-Quran. Pernyataan secara tersurat dalam Al-Quran tentang dunia teknik kimia mungkin belum saya temukan. Pernyataan-pernyataan tersebut hanya diperoleh secara tersirat saja. Beberapa ayat yang menyatakan proses teknik kimia, misalnya dalam pengolahan besi dan pakaian, yang terjemahannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, surah yang berkaitan terdapat di Quran surat Al-Kahfi ayat 96 yang artinya, berilah aku potongan-potongan besi hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua gunung itu, berkatalah Zulkarnain, tiuplah api itu, hingga apabila besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih agar aku tuangkan ke atas besi tersebut. Selanjutnya terdapat pada Quran surat Al-Hadid ayat 25 yang artinya, sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan, dan kami menciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia supaya mereka menggunakan besi itu, dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya, padahal Allah tidak melihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Dan terakhir saya kutip terdapat pada Quran surat Yunus ayat 61 yang artinya, kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu ayat dalam Al-Quran, dan kamu tidak mengerjakan satu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. Tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu, biarpun sebesar zarah atau atom di bumi ataupun di langit, tidak ada yang lebih kecil dan tidak pula yang lebih besar dari itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfudz. Nah, ayat-ayat Al-Quran di atas menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan besi yang dapat diolah untuk kemanfaatan bagi manusia. Pengolahan besi dapat dijelaskan melalui ilmu teknik kimia, bagaimana cara memperoleh biji besi, perlakuan dalam mengolahnya pada suhu tertentu, senyawa kimia yang dilibatkan, dan kapasitas produksinya. Ada juga ayat-ayat yang erat kaitannya dengan aliran fluida yang dipelajari dalam teknik kimia. Nah, yang pertama dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 19 yang artinya dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu.
Yang kedua dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 20 yang artinya antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Artinya bahwa pada kepeloran dua fluida berbeda satu sama lainnya, maka kedua fluida tersebut tidak akan bersatu, melainkan menjadi dua fasa seperti yang disebutkan pada ayat di atas. Di antaranya air laut dan air tawar pada muara bertemu. Sebagian besar proses teknik kimia memanfaatkan sifat-sifat fluida karena memudahkan pengolahan yang dapat diatur sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Adapun ayat yang menceritakan kemahatahuan Allah Subhanahu wa taala bahkan terhadap sebuah atom sekalipun. Ayat tersebut disebutkan dalam Quran surah Yunus ayat 61 yang artinya kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu ayat dari Al-Quran dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan melainkan kami menjadi saksimu atas di waktu kamu melakukannya. Tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu yang membiarkan sebesar zarah atau atom di bumi atau di langit. Tidak ada yang lebih kecil dan tidak pula yang lebih besar dari itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata. Nah, kekuatan pemikiran manusia itu begitu luar biasa. Bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dapat diolah sedemikian rupa sehingga dapat bermanfaat bagi kehidupan umat manusia itu sendiri. Teknik kimia menjadi salah satu pilihan bagi umat Islam agar dapat menunjukkan eksistensian dalam rahmatan lil alamin tersebut. Sebagai seorang mahasiswa teknik kimia, saya tentu terus dapat internalisasikan Al-Quran dalam dunia keprofesian saya. Karena semakin dalam ilmu teknik kimia yang saya pelajari, maka seharusnya keinginan saya semakin bertambah. Karena semakin paham tentang ilmu-ilmu yang bisa membawa kesejahteraan umat manusia atau umat Islam, dan semakin takjub atas keagungan Allah yang memperhatikan manusia sampai kepada hal kecil sekalipun. Bahwa Allah telah mengatur semuanya dalam Al-Quran memang dapat dirasakan sendiri. Petunjuk Allah kepada seluruh umat manusia memang bisa kita temukan, asalkan kita mau menggali, memahami ilmu Al-Quran serta mau mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah, demikian dari banyak kata yang telah terucap dan dari banyak hal yang telah kita simak bersama-sama. Semoga apa yang telah saya sampaikan kiranya menjadi manfaat bagi kita sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada yang salah kata yang terucap, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.